Korea Selatan sedang mengalami pergeseran geostrategis besar, beralih dari ketergantungan pada Tiongkok ke Asia Tenggara. Pergeseran ini didorong oleh persaingan AS-Tiongkok, kenaikan biaya tenaga kerja, dan kerentanan rantai pasok ASEAN kini menjadi paru-paru eksternal yang vital. Dengan ekspor Korea Selatan ke ASEAN melampaui Tiongkok pada paruh pertama tahun 2025, ketergantungan ini bukan lagi opsional, melainkan eksistensial, berfungsi sebagai pilar keamanan nasional. Perjanjian seperti AKFTE dan RCEP semakin mengikat hubungan ini, menciptakan ekosistem biaya rendah yang krusial bagi daya saing Korea. ASEAN telah bertransformasi menjadi lantai pabrik bagi industri Korea. Vietnam, sering disebut Provinsi Gyeonggi kedua, adalah basis produksi utama Samsung, menyumbang 30% pendapatan globalnya. Pemutusan hubungan dengan Vietnam akan melumpuhkan divisi mobile Samsung dan menghancurkan rantai pasok POKM Korea. Indonesia adalah pertaruhan masa depan Korea di sektor kendaraan listrik, dengan Hyundai dan LG Energy Solution berinvestasi besar untuk mengamankan pasokan nikel. Kehilangan Indonesia berarti kegagalan strategi elektrifikasi dan hilangnya pasar EV/ASEAN. Sementara itu, Malaysia dan Filipina adalah hub kritis untuk pengemasan dan pengujian semikonduktor. Pemutusan akses ke fasilitas ini akan menciptakan kemacetan produksi chip yang parah. Bagi Korea Selatan, yang miskin sumber daya, konektivitas maritim melalui Asia Tenggara adalah masalah hidup dan mati. Sekitar 90% impor minyak mentah dan gas alam cair Korea Selatan melewati Selat Malaka. Lebih dari 60% total nilai perdagangannya melintasi Laut Cina Selatan. Jika jalur ini terputus, pengalihan rutin melalui Selat Lombok akan menambah waktu pelayaran hingga 1 minggu dan meningkatkan biaya bahan bakar serta asuransi secara drastis. Cadangan LNG Korea yang terbatas hanya cukup untuk 20-30 hari, membuat negara ini sangat rentan terhadap krisis energi. Pemadaman listrik bergilir akan melumpuhkan industri vital seperti semikonduktor dan baja. Di era transisi hijau, mineral kritis menjadi emas baru. Korea Selatan sangat bergantung pada nikel Indonesia untuk baterai EV dan menjajaki Vietnam serta Malaysia untuk diversifikasi pasokan tanah jarang dari Tiongkok. Pemutusan akses ke sumber daya ini akan membuat Korea kembali tersandera oleh monopoli Tiongkok. Ketergantungan demografis juga krusial. Korea Selatan menghadapi krisis populasi, sektor manufaktur, pertanian, serta perikanan sangat bergantung pada pekerja migran dari ASEAN melalui employment permit system. Pemutusan arus pekerja ini akan menyebabkan kolapsnya UKM manufaktur, krisis pangan domestik, dan inflasi upah yang parah. Sektor jasa juga akan terpukul. Asia Tenggara adalah destinasi liburan utama bagi warga Korea, dan pasar penting bagi pariwisata Inwon. Popularitas Hallyu di ASEAN juga berfungsi sebagai lokomotif pemasaran. Bank-bank Korea memiliki eksposur kredit signifikan di Vietnam dan Indonesia, sehingga krisis di ASEAN akan memicu lonjakan kredit macet. Simulasi pemutusan total hubungan ekonomi dan logistik akan menyebabkan kejutan awal berupa lonjakan harga energi dan kekacauan logistik dalam bulan-bulan berikutnya. Produksi industri akan terhenti, krisis listrik melanda, dan inflasi pangan melonjak dalam jangka panjang. Korea Selatan akan menghadapi resesi dalam, gelombang kebangkrutan, dan deindustrialisasi permanen. Kesimpulannya, hubungan ekonomi Korea Selatan dan Asia Tenggara telah mencapai titik terlalu besar untuk gagal ASEAN. Bukan sekadar mitra, melainkan fondasi bagi daya saing industri Korea. Untuk memitigasi risiko katastrofik ini, Korea Selatan perlu memperkuat konektivitas maritim, memperbesar cadangan strategis, melakukan diversifikasi lanjutan di luar ASEAN, dan berinvestasi pada reshoring selektif dengan otomatisasi. Menjaga stabilitas dan keterbukaan ekonomi Asia Tenggara adalah imperatif mutlak bagi kelangsungan eksistensi nasional Korea Selatan di abad ke-21.